Dia justru tersenyum dan bertanya kepada polisi. Berapa banyak yang sudah kalian temukan? Aku sudah pembunuh 16. Said tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Di depan hakim, dia berkata kayak gini guys. Jika aku tidak ditangkap, aku akan membunuh 150 orang lagi. Aku tuh sedang membersihkan bumi dari kotoran. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas tentang satu kasus, yaitu jihad berdarah di kota suci Mashhad. Ini seru banget ceritanya guys. Nah, buat kalian yang suka nih cerita-cerita kayak gini, boleh banget di subscribe ya YouTube Kamek, di like, di komen-komen. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin di Spotify, bisa banget kalian tinggal search aja Kamek Cerita. Jadi kamu bisa dengerin pas lagi nyetir, pas mau tidur gitu ya. Nah, ini kita nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita mulai ya guys ya. Jadi Mashhad itu adalah jantung spiritual Iran. Nah, ini tuh sebuah kota suci tempat jutaan peziarah datang untuk mencari kedamaian. Namun ya, antara tahun 2000 hingga 2001, kota suci ini tuh dicengkram oleh ketakutan yang tidak berasal dari iblis, melainkan dari seorang pria yang merasa dirinya adalah tentara Tuhan. Di gang-gang gelap distrik kelas bawah, wanita-wanita mulai menghilang guys. Mereka tuh bukan orang terpandang. Mereka adalah para wanita jalanan, para ibu yang terjebak dalam kemiskinan dan kecanduan narkoboy. Satu persatu mayat mereka tuh ditemukan di pinggir jalan atau di selokan, terbungkus rapih guys dalam cador. Itu tuh kain hitam yang panjang. Nah, di sini dunia tuh mengenal pembunuh Han sebagai The Spider Killer atau sang pembunuh laba-laba. Dia menjerat korbannya dalam jaring moralitas yang mematikan. Namun yang paling mengerikan bukanlah jumlah korbannya, melainkan fakta bahwa saat dia tertangkap, sebagian masyarakat justru meneriakkan namanya sebagai pahlawan. Aneh banget gak sih ya? Nah, di video kali ini ya kita akan masuk ke dalam sirkuit otak Said ya. Said lagi, gue salah, maaf. Said ya, Said Hanai membedah motif di balik jihad pribadinya dan melihat bagaimana sebuah kota suci menjadi saksi bisu dari pembantaian yang dibenarkan oleh fanatisme. Said Hanai umur 38 tahun adalah seorang tukang bangunan dan veteran perang Irak-Iran. Dia adalah pria yang taat, memiliki istri dan 3 anak, serta sangat dihormati di lingkungannya. Dia tidak memiliki catatan kriminal. Dia adalah potret pria tradisional Iran yang sangat menjaga kehormatan keluarganya. Jadi di sini pemicu perang ini tuh terjadi suatu malam ketika istrinya pulang dengan gemetar. Sang istri itu bercerita bahwa seorang supir taksi mengira dia adalah seorang pekerja komersial atau PSK dan mencoba melecehkannya. Bagi Said ya, ini bukan sekedar pelecehan. Ini adalah penghinaan terhadap agamanya dan kotanya. Jadi di sini dia tuh mulai memandang Mashhad sebagai kota yang kotor, penuh dengan sampah masyarakat yang merusak moralitas bangsa. Alih-alih melapor ke polisi, Said memutuskan untuk mengambil hukum ke tangannya sendiri. Jadi dia tuh percaya bahwa jika pihak berwenang tidak bisa membersihkan jalanan, maka dialah yang harus melakukannya. Baginya, darah para wanita ini adalah halal untuk ditumpahkan. Nah, Said tuh memiliki metode yang sangat sistematis dan berani. Jadi dia tuh menggunakan sepeda motornya untuk berpatroli di area lampu merah Mashhad. Dia mendekati para wanita ini dengan tenang, menawarkan uang untuk jasa mereka, lalu membawa mereka ke rumahnya saat istri dan anak-anaknya sedang berkunjung ke rumah mertua. Begitu sampai di dalam rumah, Said melakukan ritual kematiannya. Jadi yang pertama itu adalah pencekik. Gue kayak gitu takutnya kena pelanggaran ya saya. Jadi dia tuh tidak menggunakan senjata api atau pisau. Dia menggunakan tangan kosong guys, atau kerudung ya, yang tadi tuh gue bilang cador itu ya. Itu tuh milik korbannya untuk mencekik
mereka hingga tewas. Nah, dia ingin merasakan kehidupan yang hilang dari tangan mereka. Lalu yang kedua, pembuangan. Jadi setelah yakin nih korbannya sudah tewas ya, dia membungkus mayat mereka dengan rapi di dalam cador hitam. Mengikatnya dengan tali lalu membawa mayat tersebut di atas sepeda motornya di tengah malam untuk dibuang di pinggiran kota. Nah, di sini kenapa nih dijuluki Spider Killer ya? Jadi karena tuh cara dia membungkus korbannya menyerupai cara laba-laba membungkus mangsanya dalam kepompong sutra. Dia tuh membuang mayat di lokasi yang mencolok, seolah ingin memberitahu ke seluruh kota nih, lihat ya, aku sudah membersihkan satu lagi. Nah, antara Agustus 2000 hingga Juli 2001, 16 wanita sudah tewas di tangan Said. Di sini polisi awalnya tidak menganggap serius kasus ini karena status sosial para korban. Jadi media tuh bahkan tidak meliput secara besar-besaran sampai jumlah mayat mencapai angka 2 digit. Nah, di sini gue akan membedah nih ya profil beberapa korban dan mereka tuh bukan monster. Mereka adalah wanita seperti Sogra BH Badi atau Maryam Akbari dan banyak dari mereka adalah korban dari sistem ekonomi yang hancur dan terpaksa turun ke jalan hanya untuk membeli roti bagi anak-anak mereka. Said melihat mereka tuh sebagai sampah. Tapi bagi banyak anak di Mashhad, mereka adalah ibu yang tidak pernah pulang. Nah, di sini penyelidikan polisi mulai memanas ketika Said mulai merasa terlalu percaya diri. Dia mulai menelpon wartawan koran lokal setelah membuang mayat dan memberikan lokasi penemuan mayat seolah dia adalah asisten detektif. Dia tuh merasa sedang melakukan pelayanan publik. Lalu kesalahan fatal Said terjadi pada korban ke-17 ya, seorang wanita bernama Mojgan. Jadi malam itu tuh Said membawa ke rumah seperti biasa. Namun Mojgan memiliki insting bertahan hidup yang luar biasa. Saat Said mencoba melingkar tali di lehernya, Mojgan tuh melawan dengan brutal. Dan dia berhasil menendang perut Said dan melarikan diri dari rumah itu. Meskipun Mojgan adalah seorang PSK yang takut pada polisi, dia akhirnya memberanikan diri untuk melapor. Dan berkat deskripsi lokasi rumah dan ciri-ciri fisik Said yang diberikan Mojgan, polisi akhirnya berhasil mengepung rumah Said Hanai. Dan saat digeledah, polisi menemukan tumpukan pakaian dan barang-barang milik 16 korban sebelumnya di dalam lemari rumahnya. Di sini Said tidak membantah, dia justru tersenyum dan bertanya kepada polisi. Berapa banyak yang sudah kalian temukan? Aku sudah membunuh 16. Sidang Said Hanai menjadi salah satu momen paling memecah belah dalam sejarah Iran modern. Said tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Di depan hakim, dia berkata kayak gini guys. Jika aku tidak ditangkap, aku akan membunuh 150 orang lagi. Aku tuh sedang membersihkan bumi dari kotoran. Nah, yang mengejutkan adalah ya reaksi sebagian masyarakat. Jadi kelompok garis keras menganggapnya sebagai pahlawan yang menjalankan perintah agama untuk memberantas maksiat. Dan anak laki-lakinya sendiri, Ali, memberikan wawancara yang mengguncang dunia. Jadi dia bilang kayak gini. Ayahku melakukan hal yang benar. Jika dia mati, aku akan melanjutkan tugasnya. Dan persidangan ini bukan lagi soal hukum, tapi soal pertempuran ideologi. Namun pemerintah Iran menyadari bahwa membiarkan tindakan Said akan menciptakan anarki total. Jadi di sini Said dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. 17 April 2002, Said Hanai dibawa ke tiang gantungan. Hingga detik terakhirnya dia percaya bahwa dia akan selamat karena bantuan ilahi atau intervensi dari para pendukungnya. Dia tuh sangat terkejut saat menyadari bahwa tali itu benar-benar akan melilit lehernya. Dia dieksekusi di depan beberapa anggota keluarga korbannya. Dan kematiannya mengakhiri teror fisik di Mashhad, tapi tidak mengakhiri perdebatan sosial yang dia tinggalkan. Kasus ini difilmkan dalam dokumenter yang berjudul And Along Came a Spider dan film Holy Spider. Di sini menunjukkan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan Said pada psikologi bangsa. Jadi Said Hanai membuktikan bahwa bahaya terbesar bukan selalu datang dari kegelapan, tapi dari seseorang yang merasa bahwa cahaya kebenaran yang mutlak. Jadi dia menjerat korbannya seperti laba-laba. Tapi pada akhirnya dia sendiri yang terjerat dalam kegelapan pikirannya sendiri. Kisah Said Hanai adalah peringatan tentang apa yang
terjadi ketika kebencian dibungkus dengan jubah moralitas. 16 wanita tewas dan belasan anak menjadi yatim piatu. Dan sebuah kota suci tercoreng oleh darah. Jangan pernah merasa bahwa kekerasan adalah jawaban atas kekacauan moral. Karena saat kita mulai merasa berhak mencabut nyawa orang lain atas nama kebenaran, saat itulah kita telah menjadi monster yang jauh lebih buruk dari apa yang kita lawan. Yap, gua Kamek dan ini adalah akhir dari investigasi kita tentang jihad berdarah di Mashhad. Hormat kami untuk para wanita yang terlupakan, dan sampai di sini Kamek cerita episode kali ini guys. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen ya. Sampai ketemu. Bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.